semua, pada presentasi kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi tentang jembatan Weston. Nah, sebelum kami menjelaskan tentang materi jembatan Weston, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan diri. Nah, jadi baik, perkenalkan, nama lengkap saya Febri Sabili, dan teman saya bernama Maximilianus Tena dan Diana Lende. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pengertian jembatan Weston. Nah, jembatan Weston merupakan suatu susunan rangkaian listrik untuk mengukur suatu tahanan yang tidak diketahui besarannya. Fungsi dari jembatan Weston. Fungsi dari jembatan Weston yaitu untuk mengukur nilai suatu hambatan dengan cara arus yang mengalir pada galvanometer sama besar. Maximilianus Tena akan melanjutkan materi tentang jembatan Weston. Adapun yang dipelajari yaitu prinsip jembatan Weston. Yang pertama, jembatan Weston digunakan untuk mencapai akurasi dengan menguji hambatan rendah, misalnya kebocoran dari kabel atau cortiluiting dan lain-lain. Yang kedua, jembatan Weston adalah sistem pengukuran daya elektronik yang mengukur nilai atau kuantitas resistansi yang tidak diketahui. Dan yang ketiga, metode kerja listrik pada motor 4 dimensi dari motor listrik dihubungkan melalui 2 posisi terintegrasi serta 2 objek lainnya yang dipasang galvanometer pada jembatan Weston. Dan yang terakhir, jembatan Weston adalah alat ukur yang dikembangkan oleh Samuel Hunter Christie pada tahun 1833 dan kemudian ditemukan kembali Charles Weston pada tahun 1843. Oke, saya akan melanjutkan yang berikut, yaitu penggunaan jembatan Weston. Adapun penggunaannya yaitu salah satunya adalah mencoba mengukur tekanan pada suatu benda, pencobaan seperti beton atau logam. Untuk pengujian menggunakan manometer, yaitu sejenis pita yang terbuat dari tabung reaksi untuk mengukur kekasaran suatu benda. Untuk mengukur kekuatan manometer, pengukuran tekanan ini terhubung ke benda sehingga penyesuaian deformasi sebanding dengan perubahan bagian tegangan. Baik, saya Diana Lende akan melanjutkan alat ukur jembatan Weston. Jembatan Weston yang pertama ohmmeter, yang kedua voltmeter, yang ketiga ampermeter, yang keempat stand gauge, yang kelima termometer elektronik. Kesimpulannya, yang pertama, perbandingan nilai tahanan hasil perhitungan dengan nilai tahanan menggunakan multimeter berbeda, relatif jauh selisihnya. Yang kedua, faktor yang menyebabkan perbedaan nilai tahanan adalah permulaan dari kawat homogen dikarenakan panas karena terlalu lama digunakan. Yang ketiga, semakin panjang nilai L1 maka nilai Rx semakin kecil, dan semakin panjang nilai